Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syawwaqana hajja baitihil haram bil ayatil qur'aniyyati wa ahadithi sayyidil anam, thumma ja'alahu ruknan asasiyan min arkanil islam, fahuwa alal ghaniyil mustati' faridatun ka faridatis sholati wassiyam. Faman ajaba da'i Allah faqad faza bil ajril azim, wa man a'rada faqad fatahul khair. Al-wuqufu baina yadayil malikil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qail al-hujjaju wal ummaru wafdullah yutihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'au wa yakhlufu alaihim ma anfaku. Amma ba'du, para masyayikh, para sepuh, ini sepuh juga para tokoh-tokoh, staf DKM Masjid Baitul Ma'mur yang saya sangat hormati, dan juga seluruh warga komplek perumahan Purimas Regensi. Mudah-mudahan kita di berbagai macam kegiatan dan kesempatan selalu dalam naungan rahmat, ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah, berbagai macam karunia dan kenikmatan Allah limpahkan pada kita, yang dengannya kita mampu berrutinitas beraktivitas, termasuk kegiatan kita di setiap malam Senin ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan sebuah instrumen, menjadikan satu wahana, satu media datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin, tidak ada nikmat yang Allah berikan pada kita tidak diminta pertanggungjawaban. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Karena semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu nanti akan diaudit sama Allah. Kita diaudit BPK aja, orang diaudit BPK aja deg-degan, Pak. Apalagi kalau sebuah lembaga ada tim inspektorat. Wah, kalau sudah ada tim inspektorat aja udah deg-degan ya, diaudit sama Allah nanti. Itu baru inspektorat aja udah deg-degan. Nah ini apalagi nanti diauditnya sama siapa? Sama Allah. Karena dinas dalam Al-Quran, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Tsumma, kemudian, latus aluna, ada dua huruf taukid itu, la-nya la taukid, nunnya nun taukid. Latus aluna, benar-benar ditanya. Yauma idzin, pada hari itu, anin naim, dari semua kenikmatan. Terkait dengan nikmat, Bapak semuanya, ini perlu kita mengambil langkah-langkah preventif ya. Ada satu ungkapan Ibnu Mas'ud begini: kam mim mustadrajin bi ni'mati alaih. Berapa banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan. Banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan. Kadang-kadang begini, Pak, manusia itu secara psikologisnya ada istilah kognitif adaptasi. Jadi kognitif adaptasi itu manusia mudah sekali beradaptasi dengan kenikmatan. Jadi ketika nikmat itu datang terus-menerus, dianggapnya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Normal-normal saja, biasa-biasa saja, tanpa merenungi dan tanpa mentadaburi.
dan dia menganggap itu adalah bukan sebuah anugerah. Maka ketika terbangun sebuah mindset seperti itu, dibahasakan oleh agama istidraj. Dibahasakan oleh agama adalah istidraj. Istidraj itu adalah ketika Allah memberikan nikmat terus menerus, tapi yang bersangkutan pun menjauhi Allah terus menerus. Artinya nikmat bukan untuk taat, tapi nikmat untuk maksiat. Jadi nikmat tidak diaplikasikan dalam taat, tapi nikmat diaplikasikan dalam maksiat. Nah, kira-kira kan Pak, kalau orang sama-sama sehat kan bisa berbuat jahat dan juga bisa berbuat baik. Tapi terkadang Pak, kalau orang mau berbuat jahat, asam uratnya kambuh kan bisa di-cancel itu kejahatannya. Baik. Maka Bapak semuanya, kita jangan sampai terpedaya oleh nikmat. Salawat juga salam senantiasa tercurah terlimpah selalu selamanya kepada hamba terkasih tercintanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan mendeladani akhlak beliau sebisa sekuat kita, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sebisa dan sekuat kita, termasuk ini adalah bagian daripada menghidupkan sunnah Rasulullah. Rasul nyatakan dalam sabdanya, man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, man ahya as-sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Menghidupkan. Jadi masjid ini nggak boleh kosong. Masjid ini nggak boleh kosong. Maka Masjidil Haram tidak boleh kosong setelah haji, itu ada yang namanya umroh. Jadi umroh itu jangan sampai Masjidil Haram kosong setelah ritual haji. Nah, ini pun jangan sampai kosong, karena namanya Baitul Makmur, langsung tembus ke langit ini namanya. Sesuai dengan nama. Nah, ini Baitul Makmur, di sono Baitul Makmur. Ternyata regensi juga punya Baitul Makmur. Sesuai umum eleh. Nah, ini apa ya? Maka faqad ahabbani. Berarti kalau orang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, itu bukti cinta. Karena cinta butuh pengorbanan. Kalau tidak mau berkorban, jangan bercinta. Kita ngaku cinta Nabi, harus terus berkorban. Gak mau berkorban, jangan bercinta. Nah, ini bentuk kita pengorbanan sebagai wujud cinta kita pada sunnah Rasul. Apa janji Nabi? Janji Nabi, kana ma'i, dia nanti besertaku. Di mana? Fil jannah, di surga Pak. Hari hayang sasurga jeung Nabi, tapi di kamar rasid ada rembung kumah carita aja. Atau sunnah-sunnah Nabi yang lainnya, ada pengen sunnah di surga jeung Nabi, tapi kata tangga bedegong, pana teu halus eta teh. Kata tangga bedegong, kadulur teu akur, panari hayang sasurga jeung Nabi, aduh sia mah jauh keneh jeung. Baik Bapak-bapak semuanya, kita lanjutkan materi kita, karena kita mah bukan dari atas ke bawah, tapi dibalik dari bawah ke atas. Nah, sampailah kita di surah 108, yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surat yang favorit ketika menjelang Idul Adha, Pak. Ini suratnya surah favorit Idul Adha ini. Pokoknya kalau Idul Adha itu pandai, ini surat favorit ini Pak. Jadi pas lah momennya. Nah, pas banget ini momennya pas ya. Jadi kita baca dulu, semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Allah fil haqiqatil murad badil ayat. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kami. Jadi makna kami ketika ada pada lafaz Allah itu bukan menunjukkan litakthir. Pada kami itu kan maknanya banyak. Takut begini, Pak, kok Allah jadi kami gitu. Allah jadi kami, berarti kalau kami, kalau definisi Indonesia itu berarti maknanya banyak, berarti Allah teh. Jadi pemaknaannya bukan begitu. Jadi inna kami di sini maknanya bukan litakdir tapi maknanya litakdim. Maknanya litakdim. Jadi takdim itu bentuk pengagungan, bentuk memuliakan atau bentuk kemuliaan. Ya seperti begini, kami bangsa Indonesia, atau kami, atau dalam bahasa Arab kalau kita ke guru nggak bilang anta, itu nggak sopan kalau bahasa Arab. Anta itu kan kamu. Kalau kita ke guru atau orang yang lebih sepuh dari kita, jangan pakai anta, pakainya antum. Padahal antum itu kan untuk banyak. Antum itu untuk banyak. Kalau anta mau kemana? Maka anta kalau jadi ente. Anta jadi ente. Jadi kalau kita bentuk penghormatan itu kepada lebih senior dari kita, kalau menggunakan bahasanya antum. Antum mau kemana? Gitu. Jadi antum itu anda. Padahal kalau maknanya banyak, mereka sendirian. Nah, gitu. Baik, inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'toinaka, telah memberikan kepada kamu, ka domirnya ke Nabi Muhammad. Jadi Pak, kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran itu Nabi yang paling banyak disebutkan Nabi Musa. Nabi Musa itu di dalam Al-Quran tidak kurang dari 138 kali disebutin. Nabi Muhammad cuma 4 nama atau Muhammad gitu ya. Tapi banyak kata gantinya. Nah ini kata gantinya Nabi Muhammad banyak. Kalau berbicara kul artinya Nabi Muhammad. Ka, nah itu kan banyak kata ka, kata kul gitu ya di dalam Al-Quran. Maka inna a'toinaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, al-kautsar. Apa itu kautsar? Huwa, adapun itu kautsar adalah nahrun fil jannah. Nama nahrun, nama sungai. Di mana? Di surga. Huwa haudihi taridi alaihi ummati. Sungai itu nanti akan diberikan dan akan dinikmati oleh umatnya. Kemudian wal kautsar, dan makna al kautsar bimana al khairul katsir, nikmat yang banyak. Minan nubuwati, daripada kenabian, wal Quran dan Quran, wasyafa'ah dan syafaat, wa nahwiha dan sebangsanya. Nah ini hadirin, ini terkait dengan nikmat ya. Konotasinya kita itu nikmat itu yang nampak, yang apa ya, yang kelihatan. Kita rumah, mobil, dianggapnya sih itu apa? Nikmat. Bahkan lebih diperkerucut lagi, kalau punya duit kita banyak nikmat. Kalau nggak punya duit, nah kan gitu. Kalau kita lagi sengsara, lagi susah, lagi bokeh, kita aduh, saya ini kok gak dapat nikmat gitu. Padahal ternyata Allah memberikan Al-Kautsar dalam bentuk yang tidak kelihatan. Kita Pak, mungkin selama ini kita ngedip dipandang bukan sebuah nikmat kali ya. Ngedip, nikmat ngedip. Dan ini dahsyatnya Allah itu ngoliin kelopak mata itu enggak, olinya itu enggak lebih ya. Komposisinya itu kan kalau kita kira, kalau kebanyakan olinya kira-kira gimana Pak? Nangis terus. Subhanallah. Dan ini ngedip, ini nikmat Pak. Coba deh
Kalau ngedip bukan nikmat, Bapak dari sini ke Bitung Sari bawa motor, jangan ngedip sekarang. Jangan ngedip coba. Mungkin kita bisa nafas, Pak. Kita ini nafas mungkin dianggapnya bukan sebuah itu, Pak. Kalau orang ngelihat yang sakit asma, subhanallah, berjuang pengen apa? Pengen nafas itu, ya Allah. Coba Pak kalau ngelihat orang yang stroke pengen jalan gimana? Mungkin separuh hartanya, bila perlu hartanya dikorbanin semua, tak mengapa, yang penting bisa jalan. Ketika bisa jalan dianggapnya biasa-biasa saja. Nah ini tadi kembali. Ketika bisa jalan dianggapnya biasa-biasa saja. Itulah yang disebut ilmu psikologis tadi, kognitif adaptasi. Jadi manusia itu terlalu mudah, terlalu gampang untuk beradaptasi dengan kenik. Nah setelah nikmat itu hilang baru sadar dia. Maka sadarlah sebelum nikmat itu hilang. Nah Al-Kautsar juga itu nama sebuah telaga. Ada juga Kautsar, nikmat dalam bentuk yang lain, wan nubuwah, kenabian. Wal Quran, subhanallah Pak, Quran itu adalah nikmat besar atau mukjizat terbesar. Kenapa Quran dikatakan mukjizat terbesar? Karena setelah Rasul atau Nabi pembawa kitab itu meninggal, kitabnya ditinggalin. Kitabnya ditinggalkan. Kalau nabi-nabi terdahulu wafat nabinya, diangkat kitabnya. Tapi untuk Al-Quran tidak. Al-Quran wafat nabinya, tapi Al-Qurannya ditinggalkan. Tanpa Al-Quran kisah, tidak real. Pengennya mukjizat itu seperti mukjizatnya Nabi Musa. Kira-kira Pak, kalau tongkat Nabi Musa sampai hari ini ada, orang berani gak mengatakan itu tongkat itu asli? Percaya gak Pak? Tongkat Nabi Musa masih ada tuh. Wah itu asli bukan. Padahal orang itu apa namanya? Akan muncul keraguan-keraguan. Kalaupun asli ukurannya berapa meter ya? Berapa senti ya? Jenisnya apa ya? Nah pasti banyak tanda tanya, tapi tidak seperti Quran. Kapanpun dan dimanapun otentik Al-Quran. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah nasihat yang bisa diajak bicara. Nasihat yang bisa diajak bicara. Maka gini Pak, gampang. Kira-kira Pak, kita datang ke orang alim, Syekh, saya nanti kalau mati masuk surga apa masuk neraka? Bisa ngejawab kira-kira Pak? Bingung ya? Syekh, afwan nih, ana mau nanya apa? Ana nanti kalau meninggal masuk surga apa masuk neraka? Kan bingung. Tapi paling gampang gitu. Tanya ke Quran. Quran, saya mati masuk surga apa masuk neraka? Tanya, baca. Cocokin kelakuan kita. Gampang itu Pak ya. Baca Al-Quran, cocokin kelakuan kita dengan apa yang dipesankan Quran. Kalau sama dijamin. Kalau sama dijamin. Subhanallah Pak. Maka Nabi itu ketika ditanya, datanglah Abu Bakar ke Siti Aisyah. Berarti kan statusnya Siti Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Aisyah, kira-kira apa ya akhlak Rasulullah yang belum saya lakukan? Kata Siti Aisyah, wahai ayah, baginda Nabi itu setiap pagi suka menyuapin wanita Yahudi di tengah pasar yang suka ngoceh-ngoceh, maki-maki Nabi. Jadi itu Pak, ada wanita Yahudi, dia ngoceh, itu dia karena dia buta, itu ngehina Nabi Muhammad, dihina bisa-bisa. Tapi oleh Rasul itu disuapin. Rasul tahu karena nenek ini gak punya gigi, jadi makanannya yang untuk orang metik Pak. Makanannya untuk orang-orang metik yang halus.
Itu disuapin sama Nabi. Si nenek itu ngoceh lagi, maki-maki Nabi lagi, beres maki-maki Nabi sama Nabi, disuapin lagi. Satu waktu ketika Rasul wafat, si nenek itu nggak ada yang nyuapin. Dilanjutkan sama Abu Bakar. Pas disuapin sama Abu Bakar, wah, diapain tuh? Diapain tuh, Pak? Di apain? Disemburkan, dilepehkan, nah gitu lah dengan wah gitu dilepein gitu Pak ya. Kata si nenek, ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kalau orang yang biasa nyuapin saya nggak begini. Makanannya halus, dihalusin dulu. Cara nyuapinnya bagus. Ini mah kok makanannya kasar. Cara nyuapinnya pun kasar. Kemana orang itu? Kata Abu Bakar, orang itu sudah meninggal. Siapa dia? Adalah orang yang suka dimaki-maki sama nenek. Orang yang suka dimaki-maki sama nenek. Berarti siapa? Muhammad. Nangis itu si nenek. Subhanallah Pak. Ini akhlak Rasul. Bahkan datang lagi Umar kepada Siti Aisyah. Datang lagi Ali. Bagaimana akhlak Nabi? Jawabannya singkat. Singkat, padat. Kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Maka julukan Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Akhlak Nabi adalah Al-Quran berjalan. Jadi karena kita itu butuh role model, Pak. Menerjemahkan Quran itu seperti apa? Maka semua isi kandungan diterjemahkan oleh Nabi. Maka bagi kita umatnya apa? Jangan tinggalin Quran. Nah sekarang ini banyak orang bagaimana caranya umat Islam jauh dari Quran. Sekarang banyak Pak ya. Banyak metode, banyak cara bagaimana umat Islam jauh dari Quran. Kenapa mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari Quran? Karena kekuatan Islam adanya di mana? Di Quran. Karena kekuatan Islam adanya di Quran. Kalau sudah umat Islam ninggalin Quran, wassalam Pak. Jadi kalau ibarat apa ya? Kalau umat Islam ninggalin Quran itu sudah kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Taring punya apa taring? Tapi taringnya nggak ditakutin. Contoh, pernah main ke Taman Safari nggak Pak? Pernah kan? Pernah nunjukin pertunjukan singa nggak? Singa itu kan raja apa? Raja hutan singa itu. Tapi lain cerita di Taman Safari. Itu singa suruh loncat. Cuma dikasih daging sekerat. Suruh dia jongkok. Itu singa pas sudah gak punya wibawa lagi. Singa sudah gak punya wibawa. Kenapa singa gak punya wibawa? Karena singa sudah kehilangan jati diri. Sekarang Pak, contoh yang lagi yang lagi hot saat ini, lagi viral saat ini. Di Timur Tengah, negara yang ditakutin mana? Kalau orang Eropa sekarang. Iran. Kenapa Iran ditakuti? Kenapa yang lain gak ditakutin? Nah, bisa kan menerjemahkannya? Konotasinya kayak tadi. Kenapa Iran ditakutin? Karena gak bisa disetir harga diri dong. Harga diri, gue agama lebih baik mati daripada harga diri, kan begitu ya. Kalau yang lain kan udah, kamu jangan banyak ngomonglah, semua fasilitas dikasih sama aja, kayak macan Taman Safari, suruh jongkok, suruh loncat. Itu artinya macan kehilangan. Nah, umat Islam pun kalau sudah ninggalin Quran, umat Islam apa tuh? Kehilangan jati diri. Itu dinas oleh Rasulullah. Wa qala Rasul, ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Maka Pak nanti gini, ini sudah ada dalam prediksi Nabi. La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Nanti suatu saat akan datang satu zaman di mana Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal catatannya saja. Terasa nggak saat ini? Terasa nggak apa kira-kira? Berarti kalau sudah terasa, apa yang diprediksikan Nabi? Terbukti. Al-Islam illa ismu. Islam tinggal namanya saja. Banyak sekarang orang yang beridentitaskan Islam, tapi berperilakunya, nah kan gitu kata orang Yahudi, nggak apa-apa lo agama Islam nggak apa-apa, tapi perilakunya kan gitu, perilakunya jangan. No sekarang wow subhanallah semuanya kita nggak bisa ngelak ya. Nah kemudian ini pentingnya Quran. Maka kata Nabi iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang nanti Quran memberikan pertolongan. Bahkan Quran itu akan menjadi soulmate kita. Nanti setelah kita mati atau sebelum kita mati, kuburan kita sudah manggil-manggil kita. Maka kata kuburan apa? Ana baitul wahdah, aku rumah kesunyian. Kata kuburan. Faj'al mu'nisan laka, kamu harus bawa teman setia. Harus bawa teman setia. Apa teman setia kita di kuburan? Biqiraatil Quran. Nanti Pak, bacaan Quran kita akan menjadi soulmate, Pak. Akan menjadi soulmate kita. Maka jangan tinggalkan Quran. Wasyafa'ah, dan pertolongan. Maka Bapak semuanya ada 4 hal, 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, kata Nabi Muhammad, kecuali hanya aku. Di antaranya yang tadi itu asy-syafa'ah. Nabi lain tidak punya otoritas untuk memberikan syafaat, hanya Rasulullah itu nanti Pak. Maka doa, kalau bahasa kita mah doa sapu jagat Nabi mah dipending nanti di yaumil kiamah. Karena semua nabi-nabi itu doa pamungkasnya sudah diajukan. Nabi Sulaiman sudah Pak. Nabi Sulaiman apa? Ya Allah, berilah aku kekuasaan dan kekayaan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelum dan sesudahku. Woi, maka Nabi Sulaiman Pak, ya Nabi, ya Raja, ya kaya. Subhanallah. Nabi Sulaiman itu kendaraan teristimewa Nabi Sulaiman angin. Bayangin Pak, bisa naik angin. Men urang mah keluar angin. Bukan naik angin, keluar angin jeung masuk angin orang mahnya. Aduh, orang lihat naik angin, masuk angin, keluar angin. Nabi Sulaiman tumpak angin. Subhanallah. Itulah hebatnya Nabi Sulaiman. Dan bangunan istana Nabi Sulaiman gak ada yang pakai besi Uriel 12 apalagi besi banci, nggak ada. Besi KS nggak ada mah, belum ada, nggak zaman Nabi Sulaiman belum ada besi KS, belum ada. Istana Nabi Sulaiman itu semuanya dari emas. Koralnya diamond. Bayangin Pak, koralnya diamond. Koral rumahnya diamond. Semuanya dari emas. Bayangin coba Pak. Semua pasukannya bukan manusia doang, jin, setan, pasukannya, angin. Setan itu anak buah Nabi Sulaiman, tunduk semua. Apalagi manusia. Nah, tapi juga ada yang spesial. Ahli kitab di Nabi Musa itu yang namanya Asif. Asif itu maka kelas jin aja kalah Pak. Maka sehebat-hebatnya jin itu masih kalah sama manusia. Itu kan kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Kata jin, aku bisa. Berapa lama durasinya? Sebelum engkau bangun. Sebelum engkau bangun. Kata Asif ahli kitab, sebelum engkau berkedip.
Sebelum engkau, bagaimana caranya? Itu ada triknya, ternyata saya baca di tafsirnya itu. Sama Asif, Nabi Sulaiman suruh lihat langit-langit. Baginda ada apa di langit? Pas gitu, Nabi Sulaiman nunduk, istana sudah ada di depan, cuy. Itu Asif pakai trik. Baginda ada apa di langit-langit? Kan apa namanya? Kalau kita mah apalah kursi kebesaran. Apa kursi kebesaran? Berarti gede kursinya ya. Kursinya gede ya, kebesaran. Saya pakai baju kebesaran. Kalau baju kebesaran itu kan gak pantas lah ya. Baju kebesaran. Saudara, Baginda ada apa? Pas nunduk. Udah apa? Sudah ada. Wah, subhanallah Pak. Itu maka manusia itu tetap di atas jin. Hebat. Bahkan di atas malaikat, Pak. Ada asyraful bashar. Itu kelas manusia di atas malaikat itu para nabi, para rasul itu di atas malaikat. Nanti asyraful malaikah ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, itu asyraful malaikah. Dia di atas orang soleh. Nanti di bawah lagi orang soleh, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Itu di bawah orang-orang soleh juga. Tetap manusia itu maka kuntum khaira ummah. Nah, terhebat Pak manusia. Tapi manusia nu mana heula. Mudah-mudahan manusia Baitul Makmur. Subhanallah. Nah, baik. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, maka fasholli li rabbika wanhar. Maka fasholli salatlah. Wanhar, nah ini Pak. Jadi ayat yang kedua ini menarik Pak. Ini namanya ayat ini pendek tapi ngajarin keseimbangan. Fasholli, salatlah. Wanhar, berkurbanlah. Fasholli, salat. Kalau salat itu menenangkan saraf. Hikmahnya, salat itu menenangkan saraf. Kurban menenangkan masyarakat. Gitu Pak. Kalau salat menenangkan saraf, kalau kurban menenangkan masyarakat. Masyarakat yang tenang itu masyarakat yang dapat daging kurban. Kalau masyarakat yang nggak dapat daging kurban, nggak tenang Pak. Aduh, gua nggak kebagian nih. Malam nggak bisa, nggak bisa aja. Nah ini makanya wanar ini seimbang. Maka fasholli kata-kata, wanhar aksi nyata. Terus bareng. Karena sholat itu kan kata-kata Pak. Dari usolli sampai assalamualaikum kata-kata. Wanhar aksi nyata. Jadi antara kata-kata dengan aksi nyata itu harus chemistry. Harus chemistry. Harus lamun cek orang Baitul Makmur mah kudu naon tah? Kudu paralel. Kudu nyambung kata-kata jeung aksi nyata. Maka fasholli soleh vertikal, wanhar soleh horizontal. Kita tidak cukup dengan soleh pada Allah saja, tapi kita juga harus soleh sosial. Di situ maka kurban itu menimbulkan rasa empati, rasa peduli. Bapak, perlu kita pahami. Sering saya sampaikan bahwa manusia itu makhluk yang paling unik. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling unik manusia itu. Mana keunikannya? Baik. Allah hanya memberikan akal pada malaikat. Allah hanya memberikan syahwat pada hewan. Allah memberikan nafsu hanya pada setan. Allah memberikan kepada manusia apa? Akal ada? Ada. Syahwat ada? Ada. Nafsu ada? Ada. Ada manusia apa? Syahwat ada, nafsu ada. Apalagi? Akal ada. Maka itulah dikatakan kenapa malaikat statis, manusia dinamis, itu bedanya. Kalau malaikat hanya satu tarikan, Pak. Kalau satu tarikan ya statis. Satu tarikan satu aja udah itu namanya statis. Karena tarikannya hanya akal aja.
Kenapa manusia dinamis? Karena tarik menarik. Kenapa manusia dinamis? Karena manusia tarik menarik, ditarik akal, ditarik syahwat, ditarik nafsu. Mana yang menang itu yang dominan. Kira-kira Pak, tadi mau berangkat ke masjid tarik-tarikan nggak Pak? Tadi mau berangkat ke masjid, tarik-tarikan nggak? Tarik-tarikan hujan ya, boy. Aduh, hujan begini enaknya apa ya? Apalagi subuh Pak, subuh tarik-tarikan nggak subuh Pak? Subuh. Aduh, mana subuh teh hujan. Ya lokasi lagi di Cibitung, Bitung teh tiris satu. Aduh, eta subuh tarik-tarikan teh Pak subuh. Banget kan tak ini. Kita ternyata bangun tidur itu kita perang. Dengan siapa? Perang dengan diri. Mau tahajud Pak, perang nggak mau tahajud? Perang gitu mau tahajud. Tuh perang kita. Perang lawan siapa? Lawan diri sendiri. Ini Pak. Yang paling berat itu kita nundukin hawa nafsu. Maka gini Pak, manusia ada berapa tadi? Nafsu ada, akal ada, syahwat ada, itu masih kurang Pak. Ditambah lagi sama Allah, manusia dikasih agama. Masih kurang. Manusia dikasih lagi sama Allah rasa. Dikasih rasa. Contoh gini Pak, kita bereksperimen. Ini bayangkan lemon. Ini lemon Pak. Ini lemon. Kalau dia lemon, iya itu lemon. Wah berarti itu konsen ngajian ada. Ini bayangkan Pak. Kan biasanya Bapak lamun nggak bayang-bayang sok jago Bapak manya ngahayal Pak, ngahayal sama jago ngahayal Pak. Nah, ini teh lemon Pak nih. Ini tangan kanan megang pisau. Shot belah dua. Set. Ambil sebelah kita mangap. Peres. Apa namanya? Lasuk. Kenapa? Rasa apa? Asam. Padahal kalau kita pikir-pikir lemon nggak ada, pisau nggak ada, tapi kenapa begini? Itu apa namanya? Rasa. Subhanallah, Allah menciptakan itu. Luar biasa ya. Ya kadang-kadang sok ngayal, aduh, lamun hujan-hujan kieu ngebasok ngeunah meureun. Meureun eta. Itu apa namanya? Sok apa di lidah itu keluar apa? Aduh, ieu beunang ngeunah eta. Ieu jika namun hujan-hujan kieu ngebasok tukuh ngeunah jika nanya, deuh ngebasok tukuh. Eta langsung letah teh naon tah, Pak? Urui dah. Coba Pak Indonesiakeun urui apa Kang? Saya juga belum tahu urui itu apa sih urui? Aduh, urui. Bener kata urui Kang eta apa? Tolong Indonesiakan urui itu apa kata urui gitu ya. Coba aduh ya hujan-hujan kieu ngopi jeung goreng sampe upama nya. Aduh ngeunaheun. Eta langsung letah teh. Ngacai. Gacain dah, gacain. Ini namanya rasa. Sampai serespon itu. Nggak cukup Pak. Manusia dikasih lagi karsa. Apa karsa itu? Tahu karsa? Tahu karsa? Kalau nggak tahu setelah yang satu ini. Atau Bapak wae gini, kayak gini, awas satu Bapak wae gini. Ini lemon, bayangkan ini lemon. Nah, mau ngomong apa tadi teh? Lupa lagi saya. Karsa, juga garam minum jadi lupa. Karsa itu keinginan. Manusia pasti punya keinginan. Manusia dikasih karsa aja keinginan gak cukup. Manusia dikasih rasa malu. Dikasih rasa malu, Pak. Bahkan dilengkapi lagi dengan amal soleh. Anggaplah ieu nu pokok-pokok hiji
apa tadi? Akal. Kedua, syahwat. Ketiga, nafsu. Keempat, agama. Kelima, rasa. Keenam, karsa. Maka gini Pak, kata Allah, la ikraha fiddin. Saya tidak mau maksa kamu beragama. Saya gak mau maksa kamu sholat. Saya gak mau maksa kamu puasa. Saya gak maksa kamu haji. Gak mau saya maksa. Kenapa Allah gak mau maksa? Karena perangkat kamu lebih lengkap daripada makhluk-makhluk lain. Saya ingin datang kepadaku, kata Allah, mukhlishina lahuddin. Aku pengennya ikhlas. Aku gak mau maksa. Kenapa gak mau maksa? Karena perangkap pada manusia sudah lengkap. Maka kita, karena Allah gak mau maksa, kita harus memaksa. Paksakan diri kita. Allah yang dituju. Jangan karena yang lain. Nah ini Pak. Maka yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti akan datang satu masa istri tidak ada kontribusinya, anak tidak ada kontribusinya, aset tidak ada kontribusinya. Apa yang kontribusi pada diri kita? Hanya ketika kita datang menghadap Allah, hati kita selamat. Maka bagaimana cara menyelamatkan hati? Sabbihis marabbikal a'la. Itu metodenya. Cara membersihkan hati itu Pak, ada triknya. Ada triknya bagaimana? Sabbihis, sabbih isma rabbika. Sabbih, tasbihlah kamu, sucikan Allah. Sabbih itu sucikan Allah. Suci dari apa? Sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas sama Allah. Apa? Selesai. Ada. Nah, sucikan Pak ya. Maka jangan sampai kita begini, aduh aing mah usaha itu isuk meluk teu menang duit. Semoga hati naon ka Allah. Hati buruk kan? Aduh si itu mah euy ibadah tara ka jelema badegong, tapi duit teh aya wae si eta mah. Tah kadang-kadang ada rasa sakitunya. Allah teu adil. Ari aing mah unggal poe maca Quran ka masjid, puasa, sedekah anggar we seret aing mah. Ari si itu mah unggal poe, kumaha? Eta duit tambah bari. Berarti semoga naon tah? Boga hate naon tah? Ka Allah. Nah, geus bersuudzon ka Allah. Itu mah prerogatif Allah, dia mau mudah mau susah. Tugas kita mah yang penting mah mengesahkan Allah, selesai. Bagi Allah mah bukan hal yang sulit, Pak. Maka contoh kerasnya hidup itu, Pak, kerasnya hidup. Pantesan Nabi Musa itu mendapatkan predikat ulul azmi. Bagaimana Nabi Musa perjuangan hidupnya? Apakah Allah gak mau memudahkan? Bagi Allah bukan hal yang susah, tapi itu edukasi. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun lari dari Mesir ke Madian 8 hari 8 malam. Itu make sendal. Itu make hari itu macam yabut pan, macam ya nggak ada sepatu but. Nyeker Pak, tidak ada bawa minuman, tidak ada makanan 8 hari 8 malam. Yang dimakan hanya seketemunya di jalan sampai ke Madia Cicing ngahulang hanapeun tangkal. Minta tulung ka saha dulur eueuh siapa eueuh. Ada anak gadis yang sedang antri ngasih minum ternak, cek Nabi Musa karunya nya. Itu ulun dulungan. Padahal Nabi Musa juga dalam kondisi sulit. Dia juga butuh pertolongan, tapi Nabi Musa tetap peduli. Ini disebut sense of responsibility atau sense of belonging. Nah ini ya. Yang perlu kita bangun ini sense of belonging, rasa empati. Nabi Musa itu subhanallah. Tapi apa buahnya? Kan ada tuh ulama tafsir, jumhurul ulama menyatakan Nabi Syuaib
Ternyata Nabi Yusuf memberikan perlindungan all out. Cek Nabi Shu'aib, tenang di dia mah, daya malin kekuasaan Fir'aun, tenang. Sok, daik teu gawe di dia bebujang 8 tahun. Kela mus 8 tahun diberi anak uing. Pokoknya di dia aman tah, ieu mah tinggal ngesian, dahar tinggal dahar. Sok. Cing kira-kira Pak, adakah tawaran yang lebih baik daripada itu? Dalam kondisi terdesak Pak. Kalau bahasa kita mah suaka politik mungkinnya kalau bahasa kita Pak. Ini kalau bahasa kita mah suaka politik lah Pak, kira-kira gitu madanannya. Ini subhanallah. Tapi itu bagaimana endingnya? Endingnya Nabi Musa memiliki kekuasaan yang sangat berpengaruh. Tapi lihat step-stepnya. Maka ingat Bapak, yang merekonstruksi kemuliaan kita itu Allah. Jangan pernah kita merekonstruksi kemuliaan kita sendiri. Karena kadang-kadang ya Allah Pak, kalau kita membangun kemuliaan versi diri kita, versi orang, itu ujung-ujungnya pi omongan. Bahasa carmuk lah, bahasa kehilangan apalah. Maka gini, ada istilah apa carmuk itu? Cari muka. Maka saya berpesan, wahai orang yang bermuka dua, kasih mukanya satu kepada orang yang suka cari muka. Ada yang manusia bermuka dua apa mandiri semua? Wahai manusia yang bermuka dua, tolong kasih mukanya satu kepada orang yang suka cari. Berarti orang yang cari muka berarti kehilangan muka. Kita mah sudah jelas objeknya siapa dalam ibadah? Allah. Yang menilai ibadah kita adalah Allah. Udah Allah aja. Adapun manusia kiri kanan itu hanya omongan. Maka gini, ujian itu ada dua Pak. Ada ujian ekstrim, ada ujian halus. Ada ujian ekstrim, ada ujian halus. Kalau ujian ekstrim banyak deh contohnya. Ujian ekstrim mah banjir, apalagi angin puting beliung, apalagi longsor, apalagi likuifaksi, yang ekstrim-ekstrim tuh. Kalau ujian yang ekstrim biasanya yang gak sadar aja sadar. Yang gak sadar aja sadar. Pos ada angin langsung adzan, Allahu Akbar depan rumah. Anu terina tar adzan di adzan mah. Kudu ngadaon angin puting beliung. Tapi lamun mulus beuteung, astagfirullahaladzim tuh. Ada yang mulus beuteung mah kakarak istighfar. Apa kudu mulus beuteung heula karak istighfar? Nah, gitu. Itu biasanya yang ekstrim-ekstrim orang suka cepat sadar. Tapi, nah gini ada tapi Pak, yang halus itu justru yang sadar aja jadi gak sadar Pak. Yang halus, ujian yang halus itu yang sadar aja jadi gak sadar. Kayak tadi, kalau ujian ekstrim, kayak contoh angin puting beliung. Kalau ada angin puting beliung, orang yang tidur aja bangun. Benar nggak Pak? Kalau ada angin puting beliung, orang tidur aja bangun. Tapi kalau angin sepoi-sepoi, nah bagus Pak. Kalau angin puting beliung, yang bangun, yang tidur aja bangun. Kalau angin sepoi-sepoi, coba geus beuteung seubeuh, nyarane, katiup angin depan ngeunaheun. Cocok eta Pak. Jadi ternyata oleh angin sepoi-sepoi mah manusia teh yang sadar aja. Nah, yang bangun aja bisa tidur. Kalau angin puting beliung, yang tidur aja. Nah, ada ujian halus tiga, hati-hati, ini ujian. 1, nikmat. 2, disanjung, hati-hati disanjung. 3, aib ditutup. Aib itu orang jarang yang ini sering yang lolos Pak. Orang jarang yang nggak sadar. 1,
nikmat. Kedua, pujian. Kedua, pujian. Yang ketiga, ditutup aib. Orang sering lolos ini. Tadi nikmat sudah disinggung, nikmat sudah kan, sekarang pujian. Maka wa kam mim maftunin bitsani alaih. Tidak sedikit orang yang terfitnah dengan sanjungan. Ketika orang dipuji, siapapun, mungkin diri kita, ketika dipuji, maka akan muncul dalam diri 3. 1, ego naik. Ketika dipuji, ego naik. Ketika dipuji, introspeksi turun. Ketika dipuji, introspeksi turun. Ketika dipuji, orang gila pujian. Ketika dikritik, nolak. Ketika dikritik, nolak. Maka hati-hati. Kalau kita dipuji, ego langsung naik. Ego langsung naik. Introspeksi menurun. Dikritik, marah, nolak. Hati-hati. Berarti kita termasuk orang yang terfitnah. Terfitnah. Dengan apa? Dengan dengan pujian. Itu halus banget. Itu nggak sadar, halus. Kadang-kadang kalau dipuji, ih bapak mah bager atuh saha lain pang bager na di dia eueuh deui batur. Aing bang bager na. Lamun eueuh aing moal beres baru ku aing ieu mah kabeh. Mun kitu kadang malin. Heurepan ngeunaheunnya. Ih si akang mah atuh aing mah duh, atuh da segi mah kecil keur aing mah bari adat-adatan teh ada ingat. Nah itu. Nah itu apa namanya? Nah itu, hati-hati ya. Hati-hati sanjungan-sanjungan itu namanya ujian halus. Karena itu bisa jadi racun amal kita, racun amal kita. Nah yang ketiga itu ketika aib kita ditutup, hati-hati, kita jangan pernah merasa aman. Aduh alhamdulillah aman nih, saya belum terbongkar. Tetangga belum ketahuan, belum ada yang tahu aman nih aib saya. Hati-hati. Hati-hati kau, hati-hati. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman ketika aib ditutup. Jadi ketika aib ditutup jangan pernah merasa aman. Karena kata Umar bin Khattab, ketika keburukan itu terungkap, itu dilakukannya bukan sekali. Ketika aib itu terbongkar, kejahatan itu terbongkar, dilakukannya bukan nggak pernah sekali, pasti berkali-kali. Baru terbongkar aibnya. Karena sekali nggak mungkin. Itu biasanya terbongkarnya kelakuan itu dilakukan berkali-kali baru aibnya kebongkar. Maka ketika aibnya belum terbongkar, jangan pernah merasa aman. Ketika aib kita belum terbongkar, jangan pernah merasa aman, tapi jadilah itu sebuah autokritik untuk kita tobat. Itu idealnya. Jadi ketika aib kita belum terbongkar, jangan pernah merasa aman, tapi menjadi sebuah autokritik untuk kita bertobat. Geus panjang teuingnya geusnya. Oke, anu ujungna mangke dilakene eta. Nu ayat katiluna tah. Apa ayat katiluna teh naon tadi teh? Inna syani'aka huwal. Ingat ini ada orang yang hidupnya diselimuti dendam, ada orang yang hidupnya diselimuti amal baik. Yang ketiga ayat ketiga itu. Orang itu bisa dua tuh. Ada diselimuti dengan dendam, ada diselimuti dengan kebaikan. Tapi dua-duanya ada konsekuensi. Jadi tidak ada nothing choice free, tidak ada pilihan gratis. Ada diselimuti dendam, ada diselimuti oleh kebaikan. Karena bel sudah memisahkan kita. Tadi sudah bel Pak. Ini ada yang ngaji mah biasanya kamu lamun ngaji jeung nobar beda Pak. Rek nobarnya kedeng deuinya rek nobarnya. Udah ada. udah beresan ya. Kan beda Pak ada ngaji mah. Lila aing mah ngaji mah. Gitu ngaji teh lila. Beda panjang nobar-nobar kan mantap pan nobar mah oh ora teh. Dia mah teh geus mawa kopi, mawa kacang ngarek nobar mah nya.
Nah ini mudah-mudahan bapak-bapak semuanya, sungguh pun kita dalam durasi yang tidak begitu sedikit, berarti lama ya. Dalam durasi yang tidak begitu sebentar, tapi mudah-mudahan Pak, ini menjadikan otokritik Pak ya. Artinya ketika kita tahu kebaikan bukan untuk menjas orang, bukan untuk menjas orang. Kita jangan menghakimi orang, kita bukan hakim. Tapi hakimilah diri kita sendiri supaya ibadah kita menjadi lebih baik, attitude kita lebih baik, adab kita lebih baik. Insya Allah kalau adab kita sudah baik, menerima ilmu lebih mudah. Kalau adab kita sudah baik, insya Allah menerima ilmu lebih mudah. Sebagai penutup hanya sebagai stimulus. Salah satu penyebab kenapa tukang sihir mau menerima hidayah dari Allah. Tukang sihir. Ternyata tukang sihir punya adab kepada Nabi Musa. Hanya dengan satu kalimat adabnya tukang sihir kepada Nabi Musa, ketika mau mempertontonkan kesihirannya, kata tukang sihir kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya dulu apa Anda dulu? Saya dulu apa Anda dulu? Untuk apa namanya melempar? Kata Nabi Musa, Anda dulu aja. Maka kata ulama ini dipandang sebuah adab. Maka dengan sebab ini akhirnya tukang sihir iman ke Nabi Musa. Mudah dia menerima ajaran Nabi Musa karena tukang sihir punya adab. Mana adabnya? Silakan Tuan. Mau duluan atau saya duluan? Monggo, kata Nabi Musa. Itu Nabi Musa juga mengukur kekuatan dong. Waduh, ini mengukur kekuatan, strategi Nabi Musa ini. Mengukur kekuatan ini. Artinya Pak, pentingnya adab. Kalau kita sudah adab kita baik, attitude kita baik, insya Allah mudah menerima ilmu. Semoga ada manfaatnya untuk saya, untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la yushba' wa min du'ain la yusma'. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.